Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Alim, NIM 2024 10 10 30 62 dari kelas struktur database. Saya akan mempresentasikan tugas struktur data mengenai latihan soal stack dan queue. Soal pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Dengan menggunakan kelas stack. Def init self.kata kalimat. Ini berfungsi untuk menampung inputan yang dimasukkan. Def push. Ini berfungsi memasukkan data ke sebuah list. Def port berfungsi untuk mengeluarkan data terakhir. Kemudian def check berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada item di penampungan stack. Kemudian def reverse. Ini berfungsi membalikkan kalimat atau kata yang sudah diinfokan dengan menggunakan parameter stack dan kalimat. For i in rank, len kalimat. Lalu dimasukkan ke dalam stack push kalimat. Kemudian ditampung dengan variabel kata kalimat dalam bentuk string. Lalu dicek while not stack check. Jika dalam stack masih kosong, maka tambahkan kata kalimat sama dengan stack.pop. Lalu return kata kalimat. Lalu nama stack sama nama kelas stack, saya beri nama stack. Kemudian masukkan input, saya beri nama kalimat. Kemudian kita run. Masukkan kalimat atau kata. Saya masukkan kata aku. Kemudian hasilnya ini nanti kebalik. Dari yang U yang di belakang menjadi yang U di depan, menjadi UK. Hanya di belakang, U-nya di depan. Kemudian menuju soal nomor 2. Buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Dengan menggunakan dua kelas stack dan kelas queue. Di dalam kelas stack ada def init seperti tadi, ini berfungsi untuk menampung inputan yang dimasukkan. Kemudian ada def push, ini berfungsi memasukkan data ke sebuah list, dan def pop ini berfungsi mengeluarkan data terakhir. Kemudian di dalam kelas queue ada def init lagi yang fungsinya sama untuk menampung inputan yang dimasukkan. Kelas queue itu hampir sama dengan kelas stack. Bedanya ada, kalau di kelas stack itu disebut pass, kalau di queue disebut enqueue, dan kalau di stack disebut pop, dan di queue disebut dequeue. Kemudian ini inputnya, kalimat sama dengan input, masukkan kalimat atau kata. Terus beri nama check palindrom sama dengan true, queue sama dengan queue, stack sama dengan stack. Pertama, melakukan pelurangan untuk memasukkan inputan ke dalam stack dan queue dengan for in kalimat.
stack.pass q.enq. Kedua, melakukan perulangan untuk mengecek masing-masing indeks pada inputan dengan for in kalimat. Cek stack sama dengan stack.pop dan cek Q sama dengan Q. Kemudian lakukan percabangan if cek stack tidak sama dengan cek Q. Jika dalam data stack tidak sama dengan data dalam Q, maka nilainya false dan akan muncul nanti ada muncul false dan ada muncul kata atau kalimat ini bukan bundle. Jika data sama, maka nilainya true dan akan muncul kata atau kalimat ini adalah palindrom. Lalu kita run. Kita masuk ke contoh pertama. Aku suka. Ini merupakan kata palindrom karena stack itu membacanya dari depan dan Q dari belakang. Yang atas sendiri ini adalah stack. Ini yang depan, berarti ini A yang depan stack. Dan yang A yang ini A belakang ini Q. Dan seterusnya K U S S U K A. Semuanya benar. Jadi kata atau kalimat tersebut adalah kata palindrom. Bagaimana jika tidak? Contoh. Nah, ini contohnya. Pertama, dianukan dari yang awal dan belakang sendiri, A sama A. Jika benar maka true, kemudian K dengan K, true, U dan U, true. Nah, kemudian ini ada S dengan T. S dengan T. Atau T dengan S. Ini false. Karena tidak sama. Maka kata tersebut bukan palindrom. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Implementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Dengan menggunakan kelas Q dan kelas stack Q. Di dalam kelas Q, sama seperti tadi, ada definite, definq, dan devq. Dan ada juga devseed. Fungsinya tadi sama. Sedangkan devseed ini fungsinya untuk menghitung banyaknya data atau item di dalam penampung. Kemudian ada kelas tag Q. Di dalamnya ada dev ini self. Ini self first Q sama dengan Q. Maksudnya ini Q yang pertama. Dan ini second Q yang kedua. Kemudian dev push self data. If self dot first Q sama dengan none. Jika penampung Q pertama sama dengan none atau tidak ada isinya, maka item langsung dimasukkan ke penampung Q pertama. Else, jika Q pertama sudah ada itemnya, maka item akan dimasukkan ke penampung yang kedua. Self second Q.enq. Kemudian membuat pelurangan for in rank untuk menambahkan item yang ada di penampung Q pertama ke dalam penampung Q kedua. Dengan self.second Q.enq
save.firstQ.dq. Setelah itu lakukan pengulangan lagi dengan for in rank, sehingga semua item yang ada di penampung kedua dipindahkan kembali ke penampung yang ada di pertama. Dengan save.firstQ.q, save.secondQ.dq. Kemudian devpop ini untuk menghapus salah satu item yang ada di dalam penampung Q pertama, karena ini menggunakan save.firstQ.dq, dan kemudian ada def hasil akhir. Itu untuk menampilkan item dari penampung pertama tadi. Kemudian kitaran. Ini tadi kan sudah dimasukkan angka berupa 5, 10, 5, 20. Dan untuk menampilkan def hasil akhirnya ini 5, 10, 15, 20. Dan POV ini menghapus salah satu yang ada di penampung pertama. Yang dihapus adalah 20. Berarti hasilnya ada 5, 10, dan 15. Sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.